Perkenalkan, saya Dr. Ina sebagai spesialis hati dan pencernaan untuk anak-anak, prakteknya di Melinda 1. Jadi kan sekarang semua pada sudah dengar ya, yang banyak di medsos, baik di TV, baik di segala macam, ada yang namanya hepatitis akut yang tidak diketahui penyebabnya. Jadi dikatakan malah hepatitis akut misterius gitu ya. Nah, sebetulnya itu apa ya? Kalau kita lihat hepatitis akut, itu pasti terjadinya peradangan pada hati yang terjadi secara akut. Akut itu biasanya waktunya kita batasi selama 6 bulan. Kalau lebih dari 6 bulan adalah kronis. Nah, kenapa disebut tidak diketahui penyebabnya? Karena seperti yang diketahui oleh Bapak Ibu semua nih ya, bahwa penyebab hepatitis itu ada hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, hepatitis D, dan hepatitis E. Nah, ini yang disebut yang tidak diketahui penyebabnya itu adalah bukan dari semuanya. Jadi bukan hepatitis A, bukan hepatitis B, bukan hepatitis C, D, ataupun E ya. Tapi ternyata diberitakan dari Kementerian Kesehatan malah ya, sudah ada kasus terjadi selama malah pada waktu bulan 27 April itu ada 3 anak meninggal gara-gara penyakit ini, dan yang baru-baru ini dikatakan ada 5 anak yang meninggal, dan kasus suspeknya ada 10 sekarang ini gitu, yang masih diteliti sebetulnya penyebabnya apa sih gitu. Jadi memang penyebabnya kan belum diketahui. Jadi kalau kita bicara tentang hepatitis akut, sebetulnya kita kenal ada yang hepatitis A. Hepatitis A itu adalah penyebabnya adalah virus hepatitis A. Semuanya menyerang pada hati. Gejalanya sama, permulaan lemes, kemudian tidak mau makan, kemudian ada mual, ada muntah, kemudian kadang-kadang ada demam dan nyeri perut. Yang kalau berlanjut itu bisa misalnya matanya kuning ya, kemudian kencingnya berwarna seperti air teh pekat. Penularannya dari mana? Dari mulut. Jadi semua yang kebersihan itu virusnya nempel kemudian ke makan, dan namanya penularannya melalui fekal oral. Jadi dari mulut keluar ke feses kemudian ke makan lagi. Kalau hepatitis B tentu penyebabnya adalah dari cairan tubuh atau dari darah yang tertelan atau terkena oleh seseorang. Jadi misalnya sering transfusi, disuntik pakai jarum yang bekas orang, memakai alat pribadi, itu hepatitis B. Sama dengan hepatitis C. Hepatitis E itu sama juga melalui makanan, melalui oral ya. Kalau hepatitis D itu adalah numpang nih. Kalau orang punya hepatitis B biasanya hepatitis D-nya ada. Nah, sekarang kita bicara dengan hepatitis yang tidak diketahui penyebabnya. Jadi kalau dicek itu bukan kelima-limanya, itu bukan negatif gitu. Nah, gejalanya seperti apa? Sama juga gejalanya, mulai dari ada lemes, kemudian tidak mau makan, kemudian pegel-pegel ya, kemudian ada demam, kadang-kadang kalau lebih lanjut pasti sama, ada kuning baik di mata ya, kemudian di kencing tuh seperti air teh pekat. Jadi seperti itu, jadi hampir sama. Tapi kalau dicek apakah ini penyakit hepatitis A, B, C, itu negatif. Nah, ini yang namanya tidak diketahui penyebabnya. Ini menjadi pertanyaan kita semua. Kenapa menyerangnya pada anak-anak? Karena dari kasus yang sudah terjadi, yang datang ke RSCM, ke Cipto ya, itu dalam keadaan sudah berat. Kemudian beberapa hari kemudian menjadi tidak tertolong. Tapi itu mengenai anak-anak, dan penyebabnya sekarang masih diteliti. Kenapa terjadi pada anak-anak? Ada yang menduga bahwa, bukan menduga ya, diperkirakan bahwa mungkin sistem kekebalan tubuh pada anak belum
bagus orang dewasa, atau mungkin anak-anak lebih merambah kemana-mana terus makan nggak cuci tangan misalnya. Semuanya masih diteliti kenapa terjadi pada anak-anak saat ini gitu ya, seperti itu. Jadi kalau kenapa terjadi pada anak-anak, ya memang kita masih sedang meneliti, kita sedang mencari. Yang penting adalah bagaimana cara mencegahnya supaya kita tidak terkena penyakit yang tidak diketahui penyebabnya ini. Kalau dari data ada yang dari umur 10 bulan sampai dengan di bawah 16 tahun, 16 tahun ke bawah. Tapi kemarin juga ada data bahwa ada usia 2 bulan. Jadi memang namanya juga belum diketahui penyebabnya. Jadi baik dari Ikatan Dokter Anak Indonesia, dari Kementerian Kesehatan bekerja sama untuk mencari apa sih ini penyakit yang baru muncul tiba-tiba ini, yang juga ternyata dicek pemeriksaan serologi ke arah tadi virus ABCDE-nya itu negatif. Mungkin apakah ada virus lain gitu, ini juga masih sedang diteliti. Jadi sekarang yang paling harus kita waspadai ya, karena penyakit ini kan kita nggak tahu gitu ya. Jadi tolong, satu, kebersihan. Kebersihan itu baik selalu harus cuci tangan pakai sabun ya, dan air mengalir itu harus. Mau kan kemarin kita ada pandemi ya, pandemi corona ya, COVID, semua sudah selalu cuci tangan. Sebetulnya itu sudah sangat bagus dan itu diteruskan, karena hepatitis virus ini walaupun kita tidak tahu menularnya seperti apa, kemungkinannya kan bisa lewat tangan yang kotor, kemudian dia kemakan. Jadi misalnya kalau anak-anak kan sering kalau pergi ke mall pegang tempat besi-besi yang di sekitar mall atau pegang apa, kemudian makan tidak cuci tangan. Jadi kebersihan tangan nomor 1. Kemudian makanlah atau makanan minuman harus selalu direbus ya, dan itu harus bersih dan harus direbus. Kemudian juga hindari kerumunan. Kita tidak tahu, karena penularan bisa lewat makanan, dan mungkin sekarang kan ada menduga tuh dikarenakan oleh virus lain yang namanya adenovirus. Itu juga masih belum tahu penyebabnya, dan itu melalui saluran pernafasan. Jadi pakailah masker. Jadi tetaplah pakailah masker, kemudian hindari kerumunan. Kalau sudah membersihkan anak-anak misalnya pakai popok gitu ya, membersihkannya, kemudian buang di tempat yang seharusnya, jangan ditaruh di pinggir tempat tidur gitu. Langsung dikasih plastik dibuang, karena kita masih belum tahu ini penyebabnya apa. Sebetulnya karena ini masih belum diketahui penyebabnya, vaksinnya juga belum ada, karena kita belum tahu penyebabnya. Tapi tentu kalau misalnya untuk mencegah penyakit hepatitis A, vaksinnya ada, hepatitis A vaksin ya. Untuk mencegah hepatitis B virus akut ini, vaksinnya hepatitis B kan ada ya. Jadi itu semua harus dikerjakan, tetapi ini tidak berhubungan, belum tahu kita berhubungan, tidak terbukti, belum ada bukti bahwa ini berhubungan dengan tidak divaksin atau divaksinnya. Jadi mungkin saya tambahkan ya, jadi penyakit hepatitis virus ini atau apapun karena virus, yang penting adalah sistem imunnya kuat. Sistem imun tubuh kuat gitu ya, karena kalau hepatitis virus yang sudah ada nih ABCDE gitu, sebetulnya itu kalau sistem imun tubuh kita kuat, itu bisa tereliminasi virusnya gitu, jadi kita bisa tercegah. Tapi kita ketahui semua bahwa virus itu tidak akan bisa masuk ke tubuh kita kalau sistem imun tubuh si anak itu kuat. Nah, sekarang bagaimana sistem imun tubuhnya kuat? Tentu pasti satu, dia harus vaksinasi, tetap harus gitu ya, karena vaksinasi itu memberikan antigen ke dalam tubuh supaya tubuh mempunyai antibodi pencegahan terhadap
kasus apapun, bukan virus yang ini ya. Nah, kemudian makanan yang baik, yang gizinya bagus, kemudian juga sesuai dengan usia gitu. Jadi jangan makanan yang misalnya banyak bahan pengawetnya atau apa, tapi harus mengandung protein yang cukup, karbohidrat yang cukup, lemaknya cukup, kemudian sayuran, buah-buahannya juga cukup. Itu sistem imunnya menjadi baik, ditambahkan susu ya. Jadi ada zat yang mikronutrien, misalnya mikronutrien itu ada zinc ya, ada yang macam-macam yang lebih itu, dan ada yang makronutrien itu seperti karbohidrat, lemak, protein dan sebagainya. Jadi itu yang harus dipertahankan atau diberikan pada anak-anak kita supaya sistem imun tubuhnya menjadi kuat. Selain tadi tentu cuci tangan tadi ya, kebersihan individu dan lingkungan itu harus kuat gitu, harus bagus lah gitu. Jadi yang terpenting sebetulnya itu. Pesan dari kami nih, dokter-dokter anak ya, dari IDAI, dari Kementerian Kesehatan, sebetulnya para ibu-ibu tuh tidak usah panik gitu ya, tidak usah waduh ini ada penyakit baru lagi. Memang kita juga belum tahu penyebabnya, sedang dicari, sedang diteliti pada pasien-pasien yang sudah ada. Nah, yang terpenting adalah tadi kewaspadaan yang harus kita terapkan, yang tadi cuci tangan, kemudian makanan yang baik ya, pakai masker, makanan minuman yang harus direbus gitu ya, matang, itu yang diperlukan. Kalau terjadi keluhan seperti nih, demam, ada anak menjadi lemah, lesu, nggak mau makan, kemudian apalagi kalau terjadi ada misalnya di matanya kuning, atau kencingnya seperti air teh pekat ya, atau ada penurunan kesadaran, segera bawa ke rumah sakit. Kalaupun belum terjadi penurunan kesadaran, kalau ibu khawatir, bawa ke rumah sakit untuk supaya kita periksa lebih lanjut. Apakah ini masuk ke dalam kasus yang hepatitis virus yang penyebabnya tidak diketahui, atau karena penyebab lain gitu ya. Jadi yang terpenting adalah itu saat ini adalah kebersihan dan perlindungan untuk anak-anak kita ya. Jadi tidak perlu nanti segala diperiksa atau apa, tidak ya, karena semua rasanya semua dokter anak sudah mengetahui apa yang harus dilakukan kalau ada anak-anak yang mempunyai keluhan seperti tadi. Halo pasien-pasienku, anak-anakku, sehat terus, harus makan yang banyak dan selalu bersih. Juga ibu-ibunya tentu harus sehat ya, Mam. Sampai ketemu lagi.